keadilan akan tegak kalau hukum tegak. Kalau keadilan sudah tegak, maka masyarakat akan rekat. Teorinya kan begitu berarti. Jadi masyarakat akan kompak bersatu, negara utuh. Ini kalau dibalik berarti kalau hukum hancur, berarti keadilan juga hancur. Kalau keadilan hancur, masyarakat pasti juga hancur. Ini 3 serangkai yang tidak bisa dipisah-pisah. Keadilan, masyarakat, dan hukum. Maka mari kita sangat hati-hati demi keutuhan negara. Pertama-tama aspek penegakan hukumnya. Kalau hukum, aturan, undang-undang itu insya Allah ya semua negara sudah punya. Apalagi kita Indonesia ini sudah sangat kaya dengan hukum, aturan, undang-undang. Tinggal penegakannya serius atau tidak. Kalau penegakannya tidak serius, ya keadilan tidak akan tegak. Kalau keadilan tidak tegak, masyarakat tidak rekat. Tidak rekat itu berarti masyarakat juga akan kacau balau, pecah-pecah. Ya kalau masyarakat terus pecah-pecah, gontokan sesama sendiri, sejarah mengajarkan kita ya biasanya tidak lama lagi satu kerajaan, satu dinasti, satu negara bisa jatuh. Jadi berarti apa? Keadilan dan hukum itu kunci. Kemudian ada lagi kalimat dari Cicero, kita dilahirkan untuk keadilan. Dan apa yang adil itu didasarkan kepada yang alami, bukan yang opini. Dari mana kita rumuskan apakah sesuatu itu adil atau tidak? Ya dari natur atau sesuatu yang alami atau dari fakta-fakta kenyataan-kenyataan hidup. Atau pakai istilahnya Cicero itu akal sehat. Jadi kalau bahasa agama ya sesuai dengan sunnatullah, itulah adil. Maka kalau teman-teman nanti belajar tentang hukum itu kan ada standar-standarnya, rumus-rumusnya. Antara lain aspek-aspek natural atau yang alami, yang jadi parameter keadilan. Yang jelas bukan opini. Opini itu pendapat pribadi, pandangan pribadi, kesan pribadi. Kalau keadilan kok standarnya opini-opini, ya nanti setiap orang menganggap pikirankulah yang paling adil, pandangankulah yang paling adil, opinikulah yang paling adil. Kalau semua orang dengan standarnya sendiri, ya pasti masyarakat terus kacau. Maka kalau dalam prakteknya ya dasarnya tetap hukum yang sudah disusun demi keadilan. Yang hukum itu antara lain dasarnya adalah kondisi alami, kondisi harmonis, seimbang dalam kehidupan. Jadi ini rumus kedua, pemahaman kedua tentang keadilan. Keadilan itu bukan opini-opini, pandangan-pandangan pribadi. Karena kadang-kadang pandangan pribadi itu ya hidup sejauh dan sesuai kepentingan dan jangkauan berpikirnya. Jadi kata Cicero, ya jangan opini lah, tapi dasarnya kondisi alami, kondisi natural, sunnatullah dalam hidup ini. Itulah sumbernya keadilan. Bahkan selanjutnya Cicero berkata begini, pengetahuan yang dipisahkan dari keadilan dapat disebut sebagai kelicikan dan bukan kebijaksanaan. Ini hubungannya dengan pengetahuan, kebenaran yang kita peroleh. Itu kalau dalam prosesnya sudah tidak adil, maka tidak bisa dia disebut kebijaksanaan, tetapi kelicikan. Pengetahuan yang tidak adil itu misalnya
pengetahuan yang hanya melihat separuh data, separuh fakta, yang separuh tidak dilihat. Hanya mencari yang menyenangkan, mengenakkan dia. Yang lain tidak dilihat. Hanya demi apa yang dia inginkan. Yang di luar yang dia inginkan tidak dipedulikan. Nah, ini kan tidak adil sudah. Mungkin dia menyebutnya, saya benar loh, saya punya datanya loh, tapi saya juga sudah memikirkan ini, saya punya faktanya dan lain sebagainya. Tapi kok datanya dipilih, faktanya disaring yang cocok dengan keinginannya saja. Wah, itu berarti sudah tidak adil sejak dalam pikiran. Kalau sudah begitu, berarti itu bukan kebijaksanaan. Kata Cicero itu lebih dekat dengan kelicikan. Jadi orang licik itu kan begitu, pengetahuannya dipilih-pilih yang menyenangkan, menguntungkan dia saja. Jadi bahkan sejak level pengetahuan, sejak level pemikiran kita harus adil. Kan masih pikiran, Pak, belum diterapkan. Ya, kalau masih pikiran, maka pikiranmu tidak bisa disebut bijaksana, tetapi disebut licik. Jadi licik itu berarti orang yang culas, ingin enak sendiri, ingin menang sendiri. Kalau sudah diterapkan, apalagi itu berarti sudah lahir kezaliman. Jadi ini jadi fokusnya semua orang, karena puncaknya nilai dalam hidup itu keadilan. Lawannya keadilan, ketidakadilan. Tapi ada yang lebih buruk dari ketidakadilan, kata Cicero. Apa? Ketidakadilan paling buruk adalah mencari keuntungan dari ketidakadilan. Tidak adil itu sudah sangat jahat, tapi ada yang lebih jahat dari itu, yaitu mencari keuntungan dari ketidakadilan. Dalam hidup ini kadang-kadang kan ada sistem-sistem, struktur-struktur yang tidak adil, menyulitkan kita. Dalam situasi seperti itu kok ada orang yang mencari keuntungan dari situasi tidak adil, dialah orang yang paling buruk. Misalnya hari ini ada banyak orang mencari oksigen, kehabisan oksigen karena mungkin struktur distribusinya yang tidak adil, atau ada mekanisme apa yang tidak beres dan lain sebagainya. Harusnya yang sakit-sakit itu mendapat jaminan kesehatan, tapi tidak bisa, situasi tidak bisa melahirkan itu. Nah, terus ada orang-orang datang memanfaatkan situasi yang tidak adil itu untuk mencari keuntungannya sendiri. Ini orang yang paling jahat. Jadi itu ketidakadilan yang paling buruk. Situasi kezaliman terjadi dan kemudian ada orang datang menunggangi kezaliman itu untuk mencari keuntungan. Ini mungkin bisa kita renungkan untuk kita tidak masuk ke sana, atau kita waspada jangan sampai terjebak oleh orang-orang yang mencari keuntungan dari situasi tidak adil.